does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvi Devani Putri dengan NPM 2011100209 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga alam dan lingkungan serta upaya menanggulangi krisis air bersih. Kita sebagai makhluk hidup, menjaga alam lingkungan sangatlah penting. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang terletak di kiri bawah dan Ar-Rum ayat 42 terletak di kanan atas, yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina filiyudikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksud dari ayat tersebut ialah bila pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan sifat buruk orang musyrik Mekah yang menuhankan hawa nafsu, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya. Dalam Ar-Rum ayat 42 yang berbunyi, Kul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aksaruhum musyrikin, yang artinya, katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maksud dari ayat tersebut ialah perbuatan buruk manusia akan mendatangkan azab, sebagaimana azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Azab itu juga akan datang kepada umat-umat di masa sekarang maupun yang akan datang, sebagai sunatullah jika mereka memiliki karakter yang sama. Karena katakanlah wahai Nabi Muhammad, kepada siapa saja yang meragukan hakikat ini, berpergianlah di muka bumi, di mana saja yang bisa kamu jangkau. Lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang dihancurkan akibat perilaku buruk mereka. Itu semua karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah dan menuhankan hawa nafsu. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan kita sebagai manusia harus bisa menjaga alam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum di atas. Pada surah Ar-Rum ayat 41-42 dapat dianalisa bahwa ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan alam dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Cara kita menjaga alam yaitu dengan cara yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membakar sampah yang dapat melepaskan gas-gas yang bisa menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Dan yang ketiga, menggunakan produk daur ulang. Yang keempat, menghemat energi. Dan yang kelima adalah menanam pohon. Dan mengapa terjadi krisis air? Menurut Organisasi Pangan Dunia, antara tahun 2000 sampai 2005 terjadi kerusakan hutan. 1,9 juta hektar hutan per tahun di Indonesia,
hilanglah tangkapan air bersih, sumber air bersih, terjadilah erosi, longsor, dan banjir. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, mutu air di 133 sungai di Indonesia tahun 2013 menyebutkan 75,25% telah tercemar berat. Apa upaya yang bisa kita lakukan agar krisis air tidak terjadi? Ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis air bersih agar tidak terjadi kekurangan air. Yang pertama yaitu hentikanlah buang sampah sembarangan. Yang kedua, membuat daerah resapan air. Yang ketiga, membuat lubang biopori. Yang keempat, membuat rainwater harvesting atau pemanenan air hujan. Yang kelima, menggalakkan gerakan menanam pohon. Yang keenam, menggalakkan gerakan hemat air. Yang ketujuh, konservasi lahan. Dan yang kedelapan, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita sebagai makhluk hidup di muka bumi harus bisa sama-sama saling menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Karena dengan lingkungan yang asri akan dapat menghasilkan oksigen yang bersih pula. Mari kita sama-sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta dapat menjaga kebersihan air agar kita tidak kekurangan air bersih. Terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.